sini Bu. Habis ini, oh iya Ya. Bu. Gini Bu, hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik di kelasnya Bu Elsa, di mana tujuan dari supervisi akademik tersebut adalah untuk meningkatkan kompetensi guru-guru di sekolah kita Bu Elsa. Nah, jadi nanti saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas di mana Bu Elsa sedang mengajar. Iya. Supervisi akademik nanti ada 3 tahap ya Bu. Yang pertama ada pra observasi. Jadi sebelum Bu Elsa melaksanakan pembelajaran, dan yang tahap kedua observasi ketika Bu Elsa melaksanakan pembelajaran di kelas, dan yang terakhir pasca observasi yaitu setelah nanti Bu Elsa melaksanakan pembelajaran di kelas. Gimana Bu Elsa, sudah siap nggih? Ya, insya Allah. Saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan buat Bu Elsa. Iya. Oh ya Bu, kira-kira dalam supervisi akademik ini nanti yang Bu Elsa ingin dapatkan atau tujuan dari Bu Elsa itu apa Bu? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi saya sendiri Bu, gitu. Karena zaman sekarang itu kalau kompetensinya tidak ditambah dan tidak semakin kreatif, anak-anak nanti akan bosan dalam belajar. Upgrade kompetensi gitu ya Bu. Iya. Iya. Bu Elsa nanti mengajar kelas berapa Bu? Kelas 8G. 8G bahasa Indonesia ya Bu? Iya. Oh, iya. Kira-kira nanti untuk kelas 8G yang akan kita supervisi akademiknya, tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Oh, kalau untuk saat ini nanti saya waktunya materi tentang puisi bebas. Puisi bebas, Iya, ya. jadi ini karena awal, nanti anak-anak akan tujuan pembelajarannya agar anak-anak itu dapat mengetahui seperti unsurnya dari puisi bebas. Puisi, ya. Ya. Nanti setelah tahu unsurnya, mereka tahu bagaimana cara membuat puisi dengan kreatif sesuai dengan struktur unsur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Jadi unsur-unsurnya, terus kemudian anak-anak bisa membuat puisi tersebut dari apanya Bu? Isinya itu ada unsur, ya, struktur, kaidah puisi. Ya, sangat luas sekali. Iya. Terus kira-kira persiapannya Bu Elsa sampai sejauh ini apa Bu? Gimana saja? Kalau awal tentu membuat RPP-nya Ya, RPP rencananya, ya. Terus saya menyiapkan medianya juga. Media pembelajarannya bisa yang saya buat itu ada yang PowerPoint ya, ada yang berupa video Bu, saya ambil dari YouTube. Video YouTube ya. Ya, lalu nanti ada semacam ice breaking dan nanti perayaannya juga sepertinya menonton video atau menyanyikan sebuah lagu kebangsaan. Itu perayaan maksudnya gimana Bu? Jadi nanti kan anak-anak di awal setelah saya beri materi atau memberikan langkah-langkahnya untuk membuat dan unsur-unsurnya itu tadi, saya mengajak anak-anak untuk membuat dulu. Anak-anak setelah membuat itu kan harus ada rewardnya. Oh, rewardnya. Iya, seperti itu. Jadi harus ada rewardnya. Nah, saya kasih rewardnya itu dalam bentuk perayaan itu nanti. Perayaan setelah menyelesaikan tugas. Iya. Dari semuanya tadi, kira-kira Bu Elsa mengalami kesulitan atau tidak Bu? Ada sedikit kendala Bu. Ya. Sebagian anak itu karena tipe belajar anak itu kan berbeda ya Bu. Ada yang suka dengan musik, ada yang lebih suka hening. Akhirnya dia bisa fokus untuk membuat. Nah itu Bu, akhirnya saya menggunakan cara berdiferensiasi itu agar dalam menangkap materi itu bisa sama rata. Iya, sesuai dengan tipe belajar. Tapi sebelumnya Bu Elsa sudah memetakan ya, anak ini suka kinestetis, anak ini suka lebih ke musik, itu sudah dipetakan dulu gitu. Sejak di awal masuk. Oh, di awal masuk. Iya. Jadi di awal masuk kelas 8 gitu. Iya, kelas 8. Terus kira-kira untuk mengatasi kesulitan itu Bu Elsa minta bantuan siapa gitu, atau bisa mengatasi kesulitan sendiri ya Bu? Karena saya juga masih termasuk junior dan saya memiliki senior, jadi saya berkomunikasinya sama senior. Guru bahasa Indonesia, teman sejauh guru bahasa satu rumpun gitu, Iya. satu rumpun bahasa Indonesia. lebih senior. Oh iya. Nanti kira-kira metode dalam pembelajaran tersebut kira-kira apa Bu yang Bu
Iya. Kalau saya ini kan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Iya. Jadi nanti anak-anak sebelumnya diberikan materi sedikit untuk awal atau untuk memacu kreativitasnya mereka, Bu. Nanti setelah materinya nanti saya beri berupa video. Tapi itu jadi memacu di awal ya, Bu? Iya. Sebelum ada video tadi, sebelum kita yang tadi kan diberi pertanyaan otomatis sedikit, itu diberi video. Setelah itu anak-anak nanti mencari sendiri, Bu, bersama kelompoknya. Nanti kan saya bentuk kelompok. Iya. Nanti mereka berdiskusi bersama kelompoknya. Lalu saya berikan tugas yang akhirnya nanti menjadi proyeknya mereka. Ini menggunakan model PJBL, Project Based Learning. Iya, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Terus sekarang komitmen, Bu. Kira-kira komitmennya Bu Elsa seperti apa dalam melaksanakan pembelajaran ini, Bu? Tentu saja karena saya insya Allah nanti juga akan mengajar lagi kelas 8. Saya tetap berkomitmen untuk menjadi guru yang kreatif, Bu. Kreatif, inovatif agar anak-anak itu bisa tertarik dengan bahasa Indonesia karena image mereka itu bahasa Indonesia itu kayak membosankan, hanya bacaan. Kalau ada pertanyaan soal ulang anak-anak itu malas seperti itu, Bu. Jadi komitmen saya bisa jadi guru yang lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi biar anak-anak bisa tertarik. Kira-kira Bu Elsa dari pembicaraan kita hari ini bisa memberikan sebuah kesimpulan apa enggak? Apa aja kesimpulan yang saya dapatkan ini tadi ya, Bu, dari Bu SP. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan sesuatu yang menarik anak-anak, dengan hal atau model pembelajaran dan metode pembelajaran yang tepat untuk mereka. Selain itu juga saya harus lebih bisa memahami anak-anak dengan tipe belajar yang berbeda sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada anak. Kira-kira setelah obrolan kita hari ini bagaimana perasaan Bu Elsa? Saya lebih enak, senang, plong, gimana ya, Bu, kalau sudah share apa yang kita lebih menyenangkan, Bu. Terima kasih Bu Elsa. Saya kira percakapan observasi kita sudah selesai. Nanti kita bertemu lagi besok Senin ya, Bu. Iya, Bu. Ketika Bu Elsa melaksanakan pembelajaran di kelas 8G ya, Bu. Nanti jam berapa, Bu? Saya di jam ke-34. Jam ke-34 jadi 8.20 ya, Bu. Iya. Jam 8.20 sampai jam 8.20 sampai ke jam 10 kurang 10 ya. Setengah 10 Iya. Di 8H. Oke, kalau gitu 8G lagi itu ya. Oke, sama H sudah. Iya, Bu. Terima kasih waktunya Bu Elsa. Sampai ketemu lagi hari Senin di Bu Elsa. Sama-sama. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Ada yang masuk? Belajar tentang materi fisik itu. Kalian ketika sedang galau, sedang gundah, saya tahu lah di masa-masa kalian
kalian ini pasti banyak sekali pikiran-pikiran yang ingin kalian keluarkan, tapi tetap dalam bahasa, dalam ungkapan hati kalian, pikiran kalian, atau istilahnya unek-unek kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti diari kalian, tapi bentuknya dengan kata-kata yang estetis. Ya, anak. Lalu tujuan pembelajaran hari ini. Oh, sebelum tujuan pembelajaran, Elsa akan beritahu kalian kompetensi yang akan kalian capai dalam pembelajaran puisi. Kalau yang kemarin kalian belajar tentang menelaah apa yang ada dalam puisi seperti unsur intrinsik, unsur batin, atau unsur ekstrinsik, unsur luarnya puisi. Kalau hari ini kalian akan mempelajari bagaimana cara menuliskan atau menyajikan sebuah karya sastra, yaitu puisi. Oke, begitu tujuan pembelajaran hari ini. Selain kalian mempelajari puisi itu, apa pengertian dari puisi? Oh iya, garis besar pembelajaran pada hari ini anak-anakku, kalian yang pertama nanti akan biasa menonton video bagaimana cara menulis, cara membuat atau membuat puisi dulu, kemudian cara membacakan puisi, karena nanti selain kalian membuat, nanti kalian juga akan membacakan hasilnya ke depan. Cuman ide yang dulu bisa maunya secara berkelompok, karena waktunya hanya sebentar, dia lekas selesai. Kalau kerja sama kan akan lekas selesai. Lalu setelah kalian melihat tayangan pembacaan puisi, kalian nanti akan membentuk kelompok, menuliskan puisi yang akan kalian bacakan bersama kelompokmu. Setelah itu, Elsa akan selidiki pembacaan puisi yang isinya itu saling bersaut-sautan, gitu. Kita merefleksikan, presentasi, bisa nilai dan beserta teman-teman nilai. Lalu kita sekarang Elsa akan menayangkan video pembacaan puisi yang bagus nanti agar kalian bisa termotivasi dalam membacakan puisi secara baik. Simak ya.
mempersiapkan atau mempresentasikan puisi kalian ke depan itu dengan dilihat dulu larinya ada berapa dan dibagi dengan sejumlah kelompok gitu ya. Nah kalau seumpama ada 8 lare dan kelompokmu ada 4, jadi dua bacakan dulu. Yang pertama baca 2 lare, lalu dilanjutkan 2 lare lagi, dilanjutkan 2 lare lagi agar semuanya rata. Oke? Ya silakan Nak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gotik, sego patik, goda aroma menusuk sukma, menarik mata aku terpana. Paduan nasi dan sayurnya, lontong atau ketupat pun bisa. Cita rasa bisa dengan khasanahnya, buat rindu makanan bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Lahir di tanah subur lereng Gunung Wilis, tumbuh jiwa arif. Lahir jiwa sahaja berkembang, mereka mengakar. Di tanah subur lereng Gunung Wilis yang hancur bangkit. Yang mati lahir kembali, bersatu dalam nada asri duniawi. Tepuk tangan untuk lawannya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih atas partisipasinya anak-anakku. Untuk pertemuan berikutnya kalian melanjutkan presentasi hari ini yang belum presentasi. Kemudian jangan lupa pelajari di rumah ya anak-anakku. Pelajari bagaimana cara kalian musikalisasi puisi, karena setelah ini kita akan belajar musikalisasi puisi atau membacakan puisi yang sedikit dengan musik. Gitu ya nak? Terima kasih untuk partisipasi kalian. Dan saya akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Elsa. Selamat siang Bu Kris. Alhamdulillah ya Bu, proses pembelajaran hari ini di kelas 8G berjalan lancar. Tapi babnya tentang puisi-puisi ya Bu. Terus di sini saya akan melanjutkan observasi akademik. Sekarang kita sudah ada di tahapan ketiga, proses ketiga yaitu pasca observasi. Jadi saya akan mengobservasi setelah Bu Elsa melakukan pembelajaran tadi. Di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Bu Elsa. Kira-kira Bu, setelah melakukan pembelajaran tadi di kelas 8G, gimana perasaannya Bu Elsa? Awalnya jelas grogi ya. karena di kelas kan sudah terbiasa hanya saya dan anak. Ya. Ini ada guru lain atau yang lebih berkompeten untuk mengobservasi saya, jadi ya sedikit grogi, tapi setelah itu lancar, senang, enak. Jadi kayak merasa diawasi gitu ya Bu. Iya. Kira-kira dari kegiatan tadi Bu, apa sih yang perlu ditingkatkan atau dibenahi dari kompetensinya Bu Elsa? Kalau saya sendiri sepertinya lebih ke video pembelajarannya Bu, karena saya masih ngambil dari internet atau dari YouTube. Itu sebisa mungkin harusnya saya membuat sendiri yang lebih variatif. Pengen membuat video pembelajaran sendiri ya Bu. Tadi ambil dari YouTube semua ya Bu. Iya. Terus kira-kira pengalaman yang berkesan itu apa Bu dari proses pembelajaran tadi Bu? Kalau anak-anak karena mereka jarang ditampilkan video pembelajaran, itu
itu anak-anak bisa fokus dan mereka itu senang di pelajaran dan materi itu bisa lebih masuk mancep begitu. Jadi anak-anak itu lebih suka melihat video-video Iya. tayangannya daripada hanya diterapkan sama guru gitu ya. Betul. Terus kira-kira upaya dari Bu Elsa untuk meningkatkan kompetensinya dari Bu Elsa itu apa, Bu? Yang pertama tentu menambah referensinya Bu, karena saya merasa masih sedikit referensi saya tentang media pembelajaran yang bagus. Dari internet kan sekarang sudah banyak. Ya, jadi browsing-browsing Iya, gitu ya Bu, cari iya. referensi. Ya baiklah Bu Elsa, terima kasih atas waktunya selama ini dari mulai pra observasi, kegiatan observasi sampai hari ini pasca observasi. Ya mungkin kapan-kapan bisa kita lanjutkan lagi ya Bu. Iya. Misalnya Bu Elsa pengen ada bab lain yang pengen Iya. saya observasi, Iya. saya bersedia. Terima kasih Bu Elsa waktunya. Sama-sama